Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu makna zurriyah. Menjelaskan makna zurriyat. Kita suka dengar zurriyat Nabi ya. Apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zurriyah fal kalam fiha fi mas'alatain. Yang akan dibahas ada dua masalah. Pertama, lafadznya. Annaha min zara'allahul khalqa. Kata zuriat itu berasal dari zara'a. Artinya nasyarahum. Allah mengembangkannya. Ya, kembang biak gitu ya. Wa adharuhum ila annahum taraku hamzaha istithqalan. Tapi tidak dibaca zara'a, zurri'ah, ya, tapi diganti ya. Ya, jadi wazannya itu katanya fu'illah. Ya, fu'illah, zurriyat. Asalnya zurri'ah. Wa hadza ikhtiyaru min sahibis sahah wa ghairihi. Ini adalah terpilih dari pengarang buku Kamus As-Sahah, As-Sihah. Yang kedua, ats-tsaniyah fi hadhil lafzah la khilaf baina ahli lughah anna dzurriyyat yuqalu ala aulad as-sighar wa ala kibar. Dzurriyyat itu artinya keturunan, anak-anak ya, baik yang masih kecil ataupun yang sudah besar. Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 124. 134 atau 124 ini? 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min dzurriyyati. Ingatlah ketika menguji Ibrahim Tuhannya menguji Ibrahim dengan beberapa ujian. Jadi Nabi Ibrahim diberi ujian. Fa'atammahunna, ia mampu menyempurnakannya. Ya, bukan sekedar mengerjakan, tapi dijalankan dengan sempurna. Qala, karena sudah lulus, maka Allah berfirman, Inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikanmu imam untuk manusia. Lalu Ibrahim menjawab, Qala, dia berkata, wa min dzurriyyati, dan dari zuriatku. Ya, Nabi Ibrahim berdoa, semoga keimaman ini juga diberikan pada zuriatku, keturunan-keturunanku. Allah menjawab, la yanalu ahdiz zalimin. Perjanjian ini berlaku untuk zuriatmu sepanjang mereka tidak zalim. Ya, jadi meskipun ini jawaban yang telak,
buat orang yang berpendapat semua keturunan Nabi Muhammad harus dihormati. Ini jawaban yang telak. Nabi Ibrahim berdoa saja, semoga keturunannya bisa dijadikan imam. Ini tidak dijawab oleh Allah, tapi dijawabnya ya, sepanjang tidak menyimpang. Kalau nyimpang mah nggak bisa ya. Banyak zuriat-zuriat yang mengklaim yang mengklaim dirinya sebagai zuriat, tapi tidak memberi keteladanan. Artinya ilmu tentang kakeknya itu tidak dikuasai. Seharusnya kalau dia mengklaim sebagai keturunan Nabi, dia ketat dalam hadis harusnya. Karena itulah warisan kakeknya. Tapi ini enggak, malah mengumbar, mempromosikan hadis-hadis palsu. Itu yang patut disayangkan. Yang arahnya kepada pembentukan opini bahwa mereka itu harus diperlakukan berbeda. Nah, itu arahnya ke situ. Ya. Jadi berusaha supaya dia menduduki kayak raja itu, mendapat hak-hak istimewa. Tapi kewajibannya nggak dipenuhi. Lalu Allah berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 33-34. Innallaha astafa Adam, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan alu Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, keluarga Imran, alal alamin, di atas alam, maksudnya mengatasi, mengungguli orang lain. Zurriyatan ba'duha mim ba'd, zuriat, keturunan, sebagian dari mereka, sebagian dari keturunan mim ba'd, dari sebagian, tidak semua ya keturunannya. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar, maha mengetahui. Nah, kemudian juga dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 87. Wa min abaihim, dan dari bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, dan zuriatnya, wa ikhwanihim, teman-temannya, wajtabainahum, dan kami pilih mereka, wahadainahum, kami beri petunjuk mereka, ila siratim mustaqim. Ya, banyak lagi ayat-ayat yang menyampaikan tentang itu. Jadi itulah pada wacana ini menjelaskan tentang zuriat. Zuriat itu memang diakui, tetapi tidak semua yang memenuhi kriteria. Kalau dipikir-pikir, kita juga anak Nabi Adam, itu kan? Kita juga anak Nabi, cuma anak Nabi Adam, sama aja. Di antara kita ada yang benar, ada yang enggak. Yang benar lah kepilih. Yang benar kepilih atau kepilih benar tuh? Menurut Anda? Benar kepilih atau kepilih benar kita ini? Maksudnya bedanya begini. Kita benar dulu baru kepilih, atau memang kita terpilih sehingga jadi benar. Kalau menurut akidah salaf, kita terpilih menjadi orang benar, ya. Sebab kita menjadi orang benar ini bukan pilihan kita, bukan mau kita itu. Itu akidah yang menurut saya paling tepat. Sebab kalau kita merasa kita ini terpilih karena kita benar, nanti kita jadi ngaku benar tuh. Sohor jadinya. Tapi kalau kita merasa Allah lah yang memilih kita sehingga kita jadi benar. Ya, tadinya mah orang niat jadi wong bener, nggak niat jadi orang bener, tapi kepilih sama Allah. Ya. Nah, kemudian pasal berikutnya, faslun fi dzikri Ibrahim Khalilur Rahman, menyampaikan tentang Khalilur Rahman. Seperti yang pernah disampaikan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena kita terpilih sebagai makhluknya.
Ya, dari sekian makhluk kita naik pangkat, dipilih menjadi manusia. Manusia adalah sebaik-baik makhluk Allah. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dari sekian manusia kita dinaikkan lagi derajatnya menjadi muslim. Ya kan? Dari sekian muslim Anda merasa senang nggak menjadi orang Indonesia? Merasa senang nggak? Kalau senang, kalau Anda merasa bangga, berarti derajatnya naik. Tuh, masih ada kepengen nggak jadi bangsa lain? Barangkali Anda kepengen jadi warga Arab Saudi. Pengen. Ya, kalau Anda bangga menjadi orang Indonesia, berarti Anda naik lagi derajatnya. Terus begitu aja. Anda bangga nggak menjadi warga Pangurawi? Kalau Anda merasa bangga seperti ini, berarti Anda bersyukur. Ya, seperti sekarang ini, dan saya sering ungkapkan momen yang terbaik yang Allah berikan pada kita sekarang ini. Kita bisa request apa yang Anda inginkan nanti setelah kita dikubur. Kepengen apa? Kepengen diperlakukan dengan baik, nyaman, ya dari sekarang kita request. Semua ada harganya, ya kan? Bener nggak? Semua ada harganya. Pas API kepengen rumah bagus, ada harganya. Nggak bisa kepengen doang, Bang. Kepengen tidak diikuti dengan kemampuan lah, ya loyo namanya. Nah, bisa dipesen dari sekarang. Nah, kita kembali di sini. Kita cerita tentang Ibrahim. Nah, setelah kita menjadi manusia, di antara manusia terpilih oleh Allah menjadi nabi. Katanya jumlahnya lebih berapa tuh? 124.000 apa? Nabi. Dari yang nabi-nabi itu terpilih menjadi rasul. Menjadi 300 sekian. Dari Rasul yang masuk list namanya tersebut dalam Al-Quran, itu ada 25. Ya, naik lagi derajatnya. Dari 25, apa lanjutnya? Ulul Azmi, ada 5 ya. Dimulai dari Nuh, kemudian siapa? Ibrahim, Musa, Isa, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 5 ini namanya ulul azmi yang punya semangat. Azmi itu ada semangat, yang punya gengsi. Dari yang 5 ini naik jadi berapa? Disaring lagi menjadi 2. Al-Khalil diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, sehingga itu diabadikan dalam solat, redaksi solat sebelum kita mengakhiri salam. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Tidak disebut nama lain. Dari yang 2 ini, ya, nanti disaring lagi menjadi 1, tapi bukan sekarang, nanti. Itulah nanti yang kelak akan mendapat piagam wasilah. Piagamnya namanya wasilah. Rasulullah bersabda, tolong doakan mudah-mudahan saya yang mendapatkannya. Sehingga kita banda adzan berdoa, ya. Apa itu doanya? Allahumma rabba hadzid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati. Ati itu berikan Muhammad al-wasilah. Tolong berikan wasilah kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan wasilah itu didapat olehku. Wasilah itu apa ya Rasulullah? Manzilun. Suatu posisi yang tertinggi di surga. Maksudnya dapat penghargaan dari Allah. Ya, nanti wasilah. Nah, kalau saya dapat ntar kecepretan saudara. Kecepretan itu namanya syafaat Abi.
Maka kita diminta untuk sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kembali ke sini. Nabi itu dari sekian nabi yang diakui oleh 3 agama, yaitu Yahudi, Nasrani, Muslim, orang Islam, adalah Ibrahim. Ya, sehingga Yahudi mengatakan Ibrahim Yahudi, Nasrani mengatakan Ibrahim Nasrani. Orang Islam juga mengatakan Ibrahim adalah orang Islam, Hanifan, Musliman. Jadi rebutan. Jadi titiknya itu ada di Nabi Ibrahim. Maka kita akan membahas Nabi Ibrahim. Ibrahim itu bukan bahasa Arab, kata Ibrahim bukan bahasa Arab. Jadi berasal dari bahasa Suryani katanya. Syria mungkin ya. Berasal dari Abun dan Rahim. Abun itu artinya bapak, Rahim yang sayang. Bapak penyayang. Wallahu subhanahu wa ta'ala jala Ibrahim abasalis lil alam. Allah menjadikan Ibrahim bapak ketiga buat alam semesta. Siapa bapak pertama? Bapak pertamanya Adam alaihissalam. Bapak kita pertama. As-Tsani, bapak kedua adalah Nuh, Nabi Nuh. Ya, bapak ketiga adalah Nabi Ibrahim. Wa bihadza yatabayyan kadzibul muftarin minal ajam alladzina yaz'umun annahum la ya'rifuna Nuhan wala waladah wala yunsabuna ilaihi. Karena itu jelas bohong orang yang mengatakan, mengklaim mereka tidak kenal Nuh. Ya, ada yang ada ini, tapi kita nggak dengar sih. Nabi Nuh semua saya pikir mengakuinya. Wa yansibuna mulukahum min Adam ilaihim wa la yadhkuruna Nuhan min anbiya'ihim wa qad aqdamahum Allah azza wajal. Salah satu yang masih ngaku beragama Adam, ya, suku Baduy gitu. Suku Baduy kalau ditanya nabinya siapa? Adam. Jadi kalau Anda mengatakan presidenmu siapa? Soekarno, kan nggak benar. Karena itu kan sudah expired. Ya. Yang benar ya sekarang ini. Ya kan? Tapi kalau orang yang sejaman dengan dengan Presiden Soekarno, kalau ditanya presiden siapa? Contohnya mereka dibangkitkan dari kubur, dia sebut sesuai dengan presidennya, benar. Artinya sudah expired. Ya. Lurah juga sama, RT juga sama. Kalau kita sebut RT yang lama ya sudah tidak bertugas lagi. Kita kembali sini. Fal Abu Tsalits Abul Anbiya. Nah, kata di sini ya, berbagai keistimewaan ini saya potongannya banyak hadisnya ini. Berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh Ibrahim dan selanjutnya, generasi Ibrahim dan selanjutnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thabata fi Sahih Bukhari min hadits Sa'ad bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ada hadis Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas anin Nabi, dari Nabi. Innakum mahsyuruna hufatan. Kelak kamu akan dikumpulkan Allah dalam keadaan hufat. Hufat itu nyeker. Nyeker itu apa? Kalau bahasa orang sini ngodok, nggak pakai sendal, nyeker. Tidak beralas kaki. Kalau orang sini Jawa sini ngomong ngodok, apakah itu dengan kodok nggak tahu. Oratan, telanjang, gurlan, serta tidak bersunat. Nah ini gurlannya saja nih yang dikutip oleh orang katanya. Saudara-saudara nggak perlu sunat katanya. Buktinya nanti di hari kiamat manusia juga akan tampil tidak bersunat. Ini lagi nyeritain nanti sih. Lah kalau memang harus begitu kenapa Anda nggak telanjang? Ini ngambil hadis sepotong. Ada yang begitu.
di internet, di medsos, dia ngomong, udah nggak usah sunat katanya. Nanti manusia juga akan dikumpulkan dalam keadaan tidak sunat. Jadi hadis itu jadikan pembenaran, nggak sunat boleh katanya. Lah kalau itu dipakai, jangan sepotong ya, jangan pakai sendal, jangan pakai baju, ini diambil sepotong. Ini menceritakan nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan seperti dia lahir, gitu loh maksudnya. Polos, ya, tidak ada atribut. Kita kembali sini. Kama bada'na awal khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Nah, ini terdapat dalam ayat ya. Wa kana Rasulullah asfal khalq kama fi sahihain. Rasulullah itu adalah orang yang paling memper Nabi Ibrahim. Paling mirip. Ya, kata beberapa ahli, bahkan postur Nabi Ibrahim itu seperti postur kita. Postur Nabi Ibrahim. Kalau nabi-nabi dulu kan tinggi. Nabi Adam itu kan, yang Adam istrinya ya, Hawa, Siti Hawa, kuburannya di Jeddah, maka disebut dengan Jeddah. Jeddah itu nenek. Panjangnya nggak lumrah. Tapi kalau Nabi Ibrahim katanya dedeknya ini, tingginya, itu sama dengan kita. Terlihat dari mana? Dari telapak kakinya yang dikenal dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan makam dalam bahasa Indonesia, tapi tempat berdirinya waktu membangun Ka'bah. Jejaknya, nah itu ukurannya sama dengan kita katanya. Jadi tinggi manusia itu kan bisa dilihat dari dari telapak kaki. Kalau nggak salah 12 apa ya? 12 kaki. 12 kaki kita, kalau nggak salah itu. Saya lupa itu. Di falak itu ada penjelasannya. Orang yang belajar ilmu falak, itu mempelajari kaki ini, kita bisa melihat tinggi orang tuh dengan melihat kaki. Kalau kakinya normal ya. Berapa kali kaki itu, tinggi badan kita. 14. Ya. Saya lupa itu, 14 apa 15 gitu. Ra'aitu Ibrahim fa'idha akrabun nas syabahatan. Saya melihat Ibrahim, maka dia adalah orang yang paling dekat, ya, mirip dengan temanmu. Nah, temanmu ini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Wa kana yu'awidhu aulada ibnata Hasanan wa Husainan bita'widhi Ibrahim li Ismail. Nabi Muhammad memperlindungkan cucunya dengan doa yang dibaca oleh Ibrahim. Fi Sahih Bukhari an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala kana an-nabiyyu yu'awil Hasan wal Husain wa yaqulu, Nabi memperlindungkan Hasan dan Husain, lalu beliau bersabda, inna abakuma kana yu'awidhu bihima Ismail wa Ishaq. Bapak kalian memperlindungkan Ismail dan Ishak dengan mengucapkan apa? A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Nah, jadi ada 3 yang diperlindungkan. Aku berlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, hama binatang, ya, dan setiap mata. Setan, binatang, dan mata. Mata yang jahat, ya, mata jahat, ain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam awwala man qarad daifa. Dan dia, Nabi Muhammad adalah orang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama menjamu tamu. Ya, jadi salah satu kebiasaan Nabi Ibrahim, beliau tidak makan sebelum ada temannya. Jadi kalau mau makan dia nyari teman. Selalu begitu. Konon Ibrahim ini adalah orang yang kaya ya. Seorang nabi yang kaya raya. Jadi kalau mau makan dia selalu nyari orang.
untuk nemenin. Sebab itu sedekah terus-menerus kan. Kalau sehari 3 kali, berarti 3 kali. Kalau belum ketemu dia nggak akan makan. Tuh. Begitu juga Nabi Ibrahim tercatat sebagai awwala man ikhtatan, orang yang pertama berkhitan. Kalau kita khitan masih kecil. Nabi Ibrahim berkhitan di usia 90-an. Jadi alot. Saya umur 16. Sembuhnya rada lama. Ya. Jadi bagusnya sih di umur berapa itu? Berhari, hitungan hari. Ya, bagusnya 7 hari. Konon yang begini ini justru rumah sakit di negara non-muslim. Seperti Amerika, Korea Selatan, semua bayi yang ditangani oleh rumah sakit, keluarnya itu sudah berkhitan. Sudah paket bersalin. Kalau kita kan butuh perayaan dulu. Ya, kadang-kadang nunggu gede. Udah SMP baru tuh dikhitan. Nah, sunahnya begitu. Wa awwalu man ra'a syaibah, dan orang yang pertama melihat uban. Manusia pertama yang pertama kali melihat uban. Ya. Nabi Ibrahim. Pada saat itu, ya, Ibrahim bertanya, "Mahadza ya Rabb?" Apa ini kok rambut saya putih? Kan kalau nggak tahu kaget juga ya. Kok tadinya hitam jadi putih. Qala waqar. Kata Allah, firman Allah kepada Nabi Ibrahim, waqar. Waqar itu adalah kehormatan. Ya, jadi putih itu kehormatan-kehormatan. Maka dalam Islam juga tidak boleh dirubah kan? Rabbi zidni waqaran. Lalu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah tambahkan, kalau memang itu kewibawaan, ya maksudnya putih itu kalau bahasa kita sertifikat lagi. Oh gitu ya, oh ya tambah aja lah. Dan Nabi Ibrahim. Kalau menurut kesehatan sih, karena tubuh kita sudah tidak normal lagi mengeluarkan zat pigmen, zat untuk mewarnai rambutnya, sehingga sudah berkurang. Tapi tidak terjadi pada yang tua saja ya, kadang-kadang yang muda juga sudah keluar. Wa ta'amal sana Allah subhanahu wa ta'ala fi ikrami dhaif minal malaikati haitsu yaqulun hal ataka haditsu dhaif Ibrahim. Ini juga terdapat dalam surat An-Dzariyat surat 51 ayat 24-27 yang menyampaikan Nabi Ibrahim menerima tamu. Ya. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukhramin? Telah datangkah kepada Anda cerita, ya, kisah tamu Ibrahim? Ada tamu, ya, malaikat bertamu ke rumah Ibrahim. Idza khalu alaihi, ketika malaikat itu datang kepadanya, qalu salama, mengucapkan salam. Qala salam, dijawab oleh Ibrahim salam. Qaumun mungkarun, kaum yang asing. Nah, Nabi Ibrahim belum pernah melihat tamunya itu. Faragha ila ahlihi, maka dia cepat memberitahu keluarganya untuk menyiapkan sajian, yaitu ijlin samin, anak lembu yang gemuk, diberi makan. Nah, ini dikisahkan oleh Allah bahwa salah satu kebiasaan Ibrahim itu menjamu tamu. Tapi tamu ini kali ini berbeda. Ketika disajikan, dia nggak makan. Sehingga membuat Nabi Ibrahim takut. Nggak pernah disentuh. Ya, kalau orang biasa senang menjamu orang, apalagi menjadi tradisi ya, kok tidak dicicipi? Nah, dia curiga, kenapa ini? Ada masalah apa ini? Nah, itu ya. Fa fi hadza sana ala Ibrahim min wujuhi muta'addida. Dzakara mu'allif wal turaji.
laqad jama'ta hadil ayat adapat diafa allati yasharul adab. Ayat ini menyampaikan tentang kita tentang adabul diafah. Adab ya, menerima tamu. Waqad syahida Allah Subhanahu wa taala bi annahu wafa. Begitu juga keistimewaan Nabi Ibrahim, Allah mencatatnya sebagai orang yang memenuhi janji. Nah, ini terdapat dalam surat An-Najm, surat ke-53 ayat 36-37. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahim yang memenuhi janji. Jadi Allah sudah mengakui Ibrahim sebagai hambanya yang memenuhi janji. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa fi jami' syari' Islam wa waffa ma umira bihi. Artinya kata Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang telah memenuhi seluruh syariat Islam. Kalau katakan syariat Islam itu 100, sudah dijalankan semuanya. Kalau kita kan nggak bisa ya, syariat Islam yang kita terima, kita tidak jalanin. Bukan sekedar kita nggak mampu, kadang-kadang malah ngomongin orang nggak perlu. Gitu. Hemat saya, kalau kita nggak mampu, katakan tidak mampu. Situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Seperti hukum pidana kan, pencuri potong tangan. Itu nggak beda dengan orang yang haji, tapi ditanya, kok kamu nggak haji? Wah, nggak perlu. Nah, itu salah jawabannya. Belum mampu, kan? Harusnya begitu. Jadi, salahnya nggak kebangetan. Sama dengan orang nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Saya malas. Orang kaur. Mungkin itu tidak separah orang yang mengatakan, kenapa sholat? Orang perlu. Ah, itu beda. Ya, menurut saya begitu. Ini malah ada yang mengatakan, wah nggak perlu syariat begitu. Gimana nggak perlu, orang Nabi mempraktekannya. Kita udkhulu fis silmi kafah. Karena untuk menjalankan hukum pidana membutuhkan kesepakatan. Lah kitanya tidak tercapai kesepakatan. Kalau kita paksakan kan tidak boleh. La ikraha fiddin. Memaksakan tidak boleh. Kita kembali sini. Wa kana alaihi salam kama qila qalbuhu. Nah, kepada Nabi Ibrahim mendapat gelar hatinya untuk Rahman. Waladuhu lil kurban. Anaknya menjadi kurban. Belakangnya ada N semua. Badanahu lin niran. Badannya diserahkan pada api. Niran. Dibakar nggak mempan kan? Untuk mempertahankan akidah. Risikonya Nabi Ibrahim sampai dibakar. Tuh, katanya dibakarnya itu bukan Nabi dipatok di situ kemudian dinyalakan api, tapi api dinyalakan dulu. Ya. Jadi timbunan kayu terus dilempar. Ada orang yang berkunjung ke bekasnya, situsnya. Jadi dilempar dia pakai alat atau gimana, ya. Pakai apa tuh namanya? Bandring gitu. Nggak tahu segede apa itu. Jadi kobaran api sudah dinyalain dulu, bukan dia didudukkan atau berdirikan lalu dibakar api, bukan, apinya dinyalain dulu. Lalu dilempar badannya ke sana. Nah itulah. Allah menyatakan, ya nar kuni bardan. Wahai api, dinginlah kau. Wassalaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Sifat api itu dua. Panas dan membakar. Tapi kali ini di-off-kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat api panas, api membakar ya Allah. Allah juga yang mampu tidak memberlakukannya. Nah, itu ya. Jadi badannya untuk niran. Wa maluhu lidzifan, serta hartanya untuk menjamu tamu. Jadi amal Nabi Ibrahim itu luar biasa. Salah satunya itu nggak pernah mau makan sebelum ada teman. Teman makan. Jadi selalu neraktir orang. Ya.
Jadi neraktir itu juga perbuatan baiknya. Cuma kita yang ditraktir kadang-kadang nggak tahu diri. Mengambil sesuatu lebih dari yang traktir tuh kan. Dia aja minum teh, kita malah jus. Dia makan tempe, kita mintanya daging. Ya nggak cocok. Nanti ketika bayar, uangnya nggak ada. Wa huwallazi bana baitallah. Nabi Ibrahim juga terkenal karena beliaulah yang membangun Baitullah. Jadi maksudnya Ka'bah itu rumah pertama yang dimiliki manusia. Jadi manusia pertama kali di dunia ini bikin rumah yaitu Baitullah. Situsnya, tempatnya. Dan sudah menjadi rebutan sejak zaman dahulu. Sebelum Nabi Muhammad menemukannya. Nah itu ditemukan oleh kakeknya. Jadi ditimbun itu. Sehingga Raja Najasyi segera kepengen bikin. Karena itu sudah menjadi tempat keramat. Dari zaman dulu. Pernah ditimbun ya. Terutama juga yang menjadi daya tarik itu adalah Zam-Zam. Sebab orang Arab itu rebutan. Bisa berbunuh-bunuhan karena air. Mereka kan krisis air. Ya, maka di tempat air berada itulah dibangun ya beberapa tempat, namanya itu oase. Jadi mereka buat oase. Oase itu pasti dekat air. Ya, tempat krisis ya. Kita juga sama. Di setiap kehidupan itu pasti dekat sungai. Lihatlah kerajaan Banten. Anda pernah telusur nggak? Kenapa Banten kok tidak lewat Cilegon? Tapi lewat Keramat. Itu pinggirnya sungai semua. Terus Karangantu. Begitu juga kerajaan Firaun, kan Nil, sungai Nil tuh, sungai terpanjang kan, itu kan di sebelahnya. Karena manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa air, syariatnya ya, maka orang Sunda menyebutnya dengan Ci, depannya, Cibeber, tuh, Cirebon, Cianjur, tuh. Itu karena itu ada air. Kalau orang Lampung dengan Wai sekampung, Wai apa lagi? Banyak Wai di sana. Iya, Wai itu kan air. Iya, Cilacap termasuk dekat kan bioskop Sinar. Terkenal. Saya mau dekat Kelenteng. Dekat Kelenteng itu. Ya, jadi tidak bisa lepas dari air. Kita lanjutkan. Kemudian wa'tamara faqulu man hajjahu wa huwa alladhi faqulu man hajjahu wa'tamarahu hasal ali Ibrahim min masjidi Thawabillah. Semua orang yang haji dan umrah itu berkat panggilan Ibrahim. Ayatnya adalah wa'adzin finnas. Kumandangkan panggilan. Jadi waktu Nabi Ibrahim disuruh untuk memanggil, wahai manusia, datanglah ke sini untuk berziarah. Di sana itu tanah tandus. Tanah yang tandus. Tapi suara Ibrahim kemudian didengar terus sampai ke akhir zaman. Sekarang orang mau datang ke sana aja sampai daftar puluhan tahun. 30 tahun baru bisa berangkat. Kalau kita sampai bongkok tuh. Kalau Anda nggak cicil dari sekarang nggak bisa berangkat. Kalau Anda memang niatnya kuat, ya harus didaftarkan dari sekarang. Sebab sekarang daftarnya 30 tahun baru berangkat. Hitung-hitung aja. Umur Anda berapa? Kalau daftar sekarang udah 30 lah, sudah akan berangkat. Dan itu terlalu tua untuk bisa dengan yang lain itu. Tidak cukup kuat. Karena kekuatan fisik itu sangat dibutuhkan. Ya, kalaupun saya mengatakan dalam bahasa yang lugas, kalau ujung-ujung berangkat, Anda akan menyesal. Waduh, kenapa orang simbengen ya? Kalau udah tua itu susah, terutama di sana kan hampir 80% kegiatan haji itu ngantri. Ngantri kebanyakan itu yang nggak tahan. Keluar masjid ngantri, masuk masjid ngantri,
Di Arafah ngantri, mau lempar jamarat ngantri. Itu kebanyakan ngantri. Yang nggak tahan mah ini buang air ngantri itulah. Kalau yang lain-lain masih tahan lah. Mau buang air ngantri, walaupun WC-nya udah banyak toilet. Ratusan ya. Dan WC-nya itu bukan kayak WC kita, seukuran segitu. WC-nya bisa semasjid ini, gede. Gede banget. Itu jumlahnya ratusan, itu pun kadang-kadang ngantri. Itu ya, jadi itu. Jadi lebih baik cepatlah kalau kita Nah, ini Ibrahim waktu itu menyerukan. Jadi setiap orang yang umrah dan haji, Nabi Ibrahim dapat poin. Karena ini kan multi level nih. Multi level kan, Anda sudah tahu kan kalau multi level udah pernah ikut kita punya kaki berapa, nyuruh orang berapa, dia usaha kita dapat terus. Nah, bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Tuh. Kakinya banyak. Wa karamatihi bi adil hujat wal mu'tamirin. Betapa banyaknya orang yang haji dan orang yang umrah, semuanya akan memberikan poin kepada Nabi Ibrahim. Waktu pertama kali diundangkan enggak terbayang. Berapa jumlah orang? Sama dengan istri beliau. Allah mengabadikan dalam surat Ibrahim. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Tuhan, aku menempatkan keturunan dan keluargaku. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman. Ya, ketika Siti Hajar ditempatkan di sana, belum ada tetangga. Lalu Nabi Ibrahim pergi, udah nggak ada orang, dia pergi pula. Apakah kamu mau pergi? Iya. Kamu tega meninggalkan kita-kita? Diam saja Nabi Ibrahim. Tapi ketika ditanya, apakah ini perintah? Ya, perintah Allah. Maka Hajar mengatakan, Alhamdulillah, kalau ini perintah Allah. Sebab Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Tapi apa yang terjadi? Sarah ya mendapat kesulitan juga. Buktinya kan dia mondar-mandir itu. Itu yang dikenal dengan sa'i kan. Sa'i ini kan perilaku perempuan sebenarnya. Sa'i kan perilaku perempuan, bukan contoh dari Nabi Ibrahim, tapi istrinya. Ya. Tapi kita ikut menjalankan, bolak-balik sampai 7 kali. Lumayan juga itu. 1 kali jalan 700 meter mah ada ya. Jadi 700 kali 7, lah 5 kilo. Ya, kurang lebih gitu. 700 sekali, 700 sekali itu. Semuanya 7, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sofa dan Marwah. Lumayan. Nah itu sampai nggak ketemu, akhirnya lemes. Kemudian Ismail kecil tentu saja menangis karena suplai air susunya kan berkurang karena tidak ada cairan yang masuk, dehidrasi kan. Beliau menangis. Nah di tempat kakinya itulah mengucur Zam-Zam. Saking berak itu keluar kata-kata refleks zam itu ngumpul gitu. Zam itu aja ngumpul karena dia di mana-mana nggak ngelihat air, kemudian melihat air. Nah mukjizat itu masih kita bisa saksikan sampai hari ini, masih terhitung aneh gitu. Sebab sumur-sumur lain tuh kering. Ya contohnya Anda lah kalau punya sumur sekarang. Sumurnya cukup besar, coba didatengin jutaan orang. Kalau nggak asat, mungkin nggak sampai 1 hari. Tapi Zam-Zam itu kan dipakai, kadang-kadang ada yang selebor ya. Mestinya buat minum, pakai wudhu lah, dipakai apa maunya lah. Biar berkah katanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau nggak ada aparat, mandi di situ. Sambil pakai baju ihram ya, lah nggak peduli orang Indonesia pokoknya begitu tuh. Nggak tahu teman-teman yang kayaknya bangsa lain juga begitu. Tapi kalau ketahuan aparat nggak boleh. Buat minum nggak boleh buat gituan. Pakai wudhu lah segala pelanggaran banyak. Maksudnya bukan nggak menghormati, justru kepengen berkah itu.
menangi lah gitu, pernah wudhu dengan jam-jam itu kan, nah, itu kan nggak mungkin terjadi. Nah itu, sampai sekarang kita masih bisa saksikan. Contohnya yaitu, nggak ada satu tempat di dunia ini yang berniat dikunjungi harus nunggu 30 tahun, tidak ada di dunia ini. Anda berencana kemana? Ke Eropa, paling hitungan bulan, nggak sampai 30 tahun nunggu. Nah tapi ternyata begitu. Itulah berkahnya Nabi Ibrahim. Kurang percaya apa gitu deh. Sudah dicontohkan oleh Allah. Fa'amara. Nah, kemudian Allah menyatakan juga dalam surat Al-Baqarah ya, 125. Allah menyatakan, wa id ja'alnal baita masabatan linnas. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah masabah, ngangeni, apa tuh ngangeni? Iya, menjadi magnet gitu, kepengen maning, ya, ngangeni. Ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah ngangeni buat manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Ya. Fa'amara nabiyahu wa ummatahu ayat takhidhu min maqam Ibrahim musalla tahqiqan liqtidabi. Allah menyuruh Nabi dan umat Nabi menjadikan makam tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat. Tapi karena tempatnya sangat terbatas, waduh, kita praktis nggak bisa sujud, nggak bisa, susah lah. Ya, tempatnya paling seberapa sih pengimaman inilah. Ada lebih ya, mungkin seitu. Jadi itu yang kayak tapal kuda itu. Nah, di situ, wah, orang yang minat banyak. Wa ihya'i athari sallallahu ala nabihi wa alihi wasallam wa manaqibu hadzal imamul azam wa nabi akram ajallu min ayyuhita kitabun. Kalau kita mau rinci satu persatu ya, maka tidak akan pernah habis untuk menyampaikan teladan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alanallahu mimman itamabih. Ja'alanallah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita mimanit tamma bihi, orang yang mengikuti beliau, wala ja'alna mimman adala ammillatihi, dan jangan menjadikan kita sebagai orang yang menyimpang dari agamanya, wa karami, dan kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ganti dengan kitab Riyadhus Shalihin. Soalnya materi Riyadhus Shalihin juga banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini tentang istihbabu sujudi syukri. Dianjurkannya sujud syukur. Inda husuli ni'matin zahiratin. Ketika kita mendapati nikmat yang terang. Ya. Awin difa'i baliyatin zahiratin. Atau kita tertolak dari musibah. Nah, kalau kita dapat yang beda ya, beda dari biasanya, nikmat baru, atau terhindar dari musibah, maka kita sunnah sujud syukur. Hadis ke 1161 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami keluar bersama Rasulullah. Min Makkah nuridul Madinah. Dari Mekah akan ke Madinah. Falamma kunna qariban min Azwara. Ketika kami dekat di suatu tempat yang namanya Azwara. Ketika kami sudah mendekati Azwara, nazala. Beliau pun turun dari ontanya ya. Summa rafa yadaihi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Fada'allah sa'atan, lalu beliau berdoa. Summa kharra sajidan, kemudian beliau menyungkurkan diri sujud, turun sujud. Ya, begitu turun dari onta, beliau mengangkat tangan berdoa, lalu sujud. Famakatha tawilan, beliau lama, sujudnya lama.
Summa qama, kemudian beliau berdiri lagi, farafa yadai sa'atan. Lalu ngangkat tangan lagi. Sesaat, berarti tidak lama. Summa kharra sajidan. Kemudian menyungkurkan diri lagi sujud. Ya. Fa'alahu salasan. Beliau lakukan 3 kali. Ya, jadi berdoa, ya kan? Kemudian beliau sujud. Doa sama sujudnya lebih lama sujudnya. Itu dilakukan 3 kali. Waqala, lalu beliau bersabda, inni sa'altu Rabbi. Saya barusan minta kepada Tuhan, kepada Rabbi. Wa syafa'tu li ummati, dan aku minta mendapat hak syafaat untuk umatku. Fa'atani sulusa ummati. Lalu Allah menjawab, Allah mengabulkan 1/3. Ya, jadi Nabi berdoa pada Allah, dikabul. Nah, doanya itu apa? Doa syafaat, hak untuk menyelamatkan umatnya. Ya. Berapa yang dikabul? 1/3, enggak semua. Fakharartu sajidan. Maka setelah aku dikabulkan, aku pun sujud. Li Rabbi syukran, dalam bentuk syukur. Tsumma rafa'tu ra'si fasaltu Rabbi li ummati. Lalu aku bangun lagi, berdoa lagi. Fa'atani sulusa ummati. Lalu dia memberi 1/3 lagi. Fakharartu sajidan. Lalu aku sujud lagi. Tsumma rafa'tu ra'si fasa'altu Rabbi li ummati. Lalu aku bangun lagi, berdoa lagi, dikabul lagi 1/3. Jadi 3 kali, makanya 1/3, 1/3, 1/3. Fakharartu sajidan li Rabbi, maka aku pun sujud bersyukur kepada Tuhanku. Apa kandungan hadis ini? Dilihat dari sisi fikih, raf'ul yadain fi du'a kharija salah. Mengangkat tangan waktu doa saat di luar sholat. Kalau kita berdoa di luar sholat, bagaimana status mengangkat tangan? Ya, Yarul Hanafiyatu wal Malikiyatu fi qaulin. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat memang bagusnya ngangkat tangan. Ya, kata mereka. Wa Syafi'iyah wal Hanabila, Syafi'iyah dan Hanabila, anna, apa pendapat mereka? Min adabi du'a kharija salah raf'ul yadain bihadza sadrihi. Salah satu adab berdoa di luar sholat adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan dada. Ya, angkat tangan waktu doa sejajar dengan dada. Dada kan sini. Puncak dada itu adalah payudara. Dada itu sentralnya payudara, berarti di situ. Ya, ini dirapatkan. Doa itu dirapatkan supaya nggak bolong. Nggak bolong ini. Nanti begitu jatuh dia molos. Jadi kita suruh merapatkan begitu. Jangan renggang begini, jangan. Gini. Ya, dirapatkan. Nah, ini sejajar dengan dada. Wa yaral Malikiyah fi qaulin anada'iya la yarfa'u yadai inda du'a kharija salah. Tapi Imam Malik dalam suatu pendapat mengatakan berdoa nggak usah ngangkat tangan kalau di luar sholat. Kata dia ya, jadi ada 2 versi, ada yang mengangkat, ada yang tidak, terjadi ikhtilaf. Tapi kalau di sini Rasulullah menyatakan apa? Ngangkat tangan gini. Ini satu rafa yadai benar ngangkat ya. Kalau di sini redaksi ngangkat. Dia turun lalu mengangkat kedua tangannya. Berarti dia angkat. Ya, lebih benar yang diangkat berarti. Karena ini hadis ya. Yang kedua, status sujud syukur. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau berdoa dan sujud? Nah, sujud ini sujud syukur. Karena ada 3 permintaan yang dikabul oleh Allah. Permintaan apa? Permintaan syafaat. Ya. Qala Nawawi, syafaat itu artinya penggenapan. Genep, kan angka itu ada genap, ada ganjil. Kan? Jadi, umatnya ini ganjil, nggak jangkep gitu loh. Ya, untuk mendapatkan kapling surga,
uangnya nggak cukup kalau beli tuh, ya, nilai yang dibutuhkan nggak cukup, maka wis kita sih ngejangkepi. Nah, itu namanya syafaat. Paham belum? Kalau kita mau bertransaksi, beli apa, uangnya kurang, lalu teman kita ada, waduh, kurang gitu. Kasih aja, kasih, kita sih ngejangkepi. Nah, bahasa Arab tuh syafaat begitu. Ya, Nabi melihat umatnya kurang, nilainya untuk mendapatkan surga kurang, dari beliau datang, udah. Nah, Allah diberi oleh Allah tuh, kemampuan seperti itu. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi madzhabil ulama fi sujud syukur, tentang sujud syukur. Madhabuna annau sunnatun inda tajaddudi ni'mah awin difa'i ni'mah. Kata Imam Nawawi, menurut pendapat kami, sujud syukur itu dianjurkan ketika kita mendapat nikmat baru. Nikmat nggak biasa, sesuatu yang luar biasa. Contohnya anak lulus, ya, atau kita mendapat sesuatu lah yang baru. Ya, itu sujud syukur. Atau tertolak musibah. Kita selamat dari sesuatu yang kita takuti. Baru saja terjadi, ya, masih anget. Nah, itu makanya kita sunnah sujud syukur. Wabi qala aktsar ulama. Begitulah pendapat ulama, kebanyakan ulama. Wa haqa Ibnu Mundzir an Abi Bakr As-Siddiq. Ibnu Mundzir bahkan menceritakan peristiwa ini dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dan Ali, Ka'ab bin Malik, dari Ishaq dan Abi Thawr, wa huwa madhabul Laits wa Ahmad wa Dawud. Qala Ibnu Mundzir wa bihi aqul. Kata Ibnu Mundzir, saya juga sependapat. Ya, sujud syukur itu disunahkan kalau kita mendapat nikmat baru atau tertolak dari musibah baru. Qala Abu Hanifah yakrahu, tapi Abu Hanifah mengatakan makruh. Wa Ibnu Mundzir an-Nakhai wa Malik wa riwayatan. Ibnu Mundzir menceritakan dua riwayat. Asyharuha al-karahah. Yang paling masyhur adalah karohah menurut mazhab Abu Hanifah. Walam yadhkur Ibnu Mundzir gairaha. Wasanya annahu laisa sunnah, bukan sunnah. Apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Min maudhi'ad da'wah hirsa sahabat ala khuruj anan nabi wa murafaqatuhu. Hadis ini menyampaikan sahabat itu begitu semangat berjalan-jalan bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah kemanapun diikuti sahabat. Mereka senang. Ya. Inna sahabat kanu yahrisuna ala mujalasan Nabi. Sahabat itu sangat gembira kalau bisa mujalasah. Mujalasah itu duduk-duduk. Ya, kalau dalam bangsa gaul itu kongkow-kongkow bersama Nabi. Kalau remaja sekarang mah nggak genah ya. Kongkow-kongkow ceritanya nggak jelas. Tapi kalau Nabi ini semua manfaat dunia akhirat. Nah, itu dilakukan oleh sahabat dengan bahagia. Qala Ibnu Katsir hadil ayat karimah aslun kabiru fit ta'assi bi Rasulillah. Hadis ini kata Ibnu Katsir merupakan dasar yang pokok, ya, pondasi yang kuat dalam meneladani Rasulullah. Jadi sahabat itu sangat gembira, sangat bahagia kemanapun Rasulullah pergi, ngintil aja untuk mendapatkan ilmu. Walihada amaran nas bita'asi. Walihada qala lilladzina taqalqalu wa tadajjaru wa tazalzalu wa tarabu fi amrihim yawan ahzab laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian, ya, untuk kalian pada Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik. Wa mimma yadullah sahabat ala maja'an Abi Hurairah qala kunna qu'udan haula Rasulillah ma'ana Abu Bakar wa Umar fi nafarin faqala Rasulullah min bain adhurina. Salah satu hadis, ya, yang menyampaikan tentang betapa sahabat itu sangat bergembira untuk terus bersama Rasulullah. Suatu saat dalam sebuah kejadian, ya, Rasulullah ngumpul hanya terbatas dengan beberapa sahabat. Nah, saat mereka bersama, Abu Hurairah kehilangan jejak. Kelangan. Nabi kemana ya? Nggak ada. Ya, Nabi tidak terlihat dalam rombongan. Maka Abu Hurairah gelisah.
nyari-nyari. Nah, nggak taunya tertutup oleh tembok. Udah dicari-cari nggak ketemu. Satu-satunya yang mungkin ada adalah Rasulullah di balik dinding. Kan susah tertutup oleh dinding. Dicari peluang, ternyata di bawah dinding itu ada got. Ya, ada kanal. Ada binatang yang masuk ke situ. Ada terowongan. Maka Abu Hurairah sampai ke situ, masuk. Nah, apa ceritanya? Ternyata, siapa itu? Gitu kan? Aku ya Rasulullah. Oh, Abu Hurairah, kenapa kamu? Nah, ada apa denganmu ke sini? Ya Rasulullah, tadi saya ikut rombongan, kok tiba-tiba Anda tidak terlacak gitu. Oh, gitu. Nah, ini pakai sendal katanya. Sana kasih tahu teman-teman kamu yang tidak menemukan aku. Apa jawab Rasulullah? Gini. Laki itu idhab bina lain. Nah, ini bawa sendalku. Faman laqita min warai hadzal haid yashhadu alla ilaha illallah mustaiqinan bi qalbu fabashir bil jannah. Barang siapa ya yang ada di belakang dinding ini, nggak perlu masuk semua, beritahu dia bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, yakin hatinya, maka sampaikan kabar dia menjadi ahli surga. Abu Hurairah disuruh Rasulullah, nggak perlu kesini semua. Nih, bawa sendalku. Beritahu orang yang kamu jumpai, yang penting dia yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia akan masuk surga. Nah, dalam sebuah kesempatan, Abu Hurairah papasan dengan Umar. Abu Hurairah mau kemana? Saya disuruh Nabi nih. Oh, sendal Nabi dibawa-bawa? Iya, saya disuruh Nabi memberitahu orang, siapapun yang berkeyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dia masuk surga. Alih-alih disambut oleh Umar, malah ditonjok. Puk, dadanya ditonjok sampai ngusruk. Bruk, jatuh. Lalu Rasulullah mendengar suara cukup keras bertanya, siapa itu? Saya ya Abu Hurairah. Saya ya Rasulullah. Saya Abu Hurairah. Nah, ditanya, kenapa kamu jatuh sih? Iya, saya menyampaikan pesan Anda. Tuh. Suruh ngasih kabar orang yang di balik dinding ini nggak perlu ke sini. Yang penting dia yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, dia akan masuk surga. Saya malah ditonjok katanya, oleh Umar. Umar dipanggil. Umar, apa-apaan kamu ngomong begitu? Kenapa kamu itu? Abu Hurairah diperlakukan begitu. Ya, kalau Abu Hurairah memberitakan sama teman begitu, nanti orang enak-enakan, nggak beramal. Makanya saya tonjok dia tuh. Kata Umar. Kamu masih nggak ngerti juga yang begitu-begitu, jangan sampein. Udah kamu aja. Ya, sebab kalau orang diberitahu nanti enak-enakan. Cuma yakin aja gitu. Kan orang yang awam nanti nggak ngerti. Ini mah berita untuk level tinggi, level udah high level. Nggak boleh orang awam kasih tahu. Kamu mah dengar begitu, nyampein aja, nggak disaring dulu gitu. Begitulah kurang lebih Umar. Ya. Dari ini menjadi contoh bahwa sahabat itu sangat bersemangat untuk mendapat warisan dari Rasulullah, ngomongan itu. Sampai di akhir mendekati ajalnya, Rasulullah juga minta pena, minta kertas dan pena, alat tulis. Tapi oleh beberapa sahabat dilarang, udah kita jangan memberatkan Nabi. Kalau nggak salah Umar yang begitu berinisiasi, jangan. Kita udah ngerti lah pasti kira-kira yang ingin beliau wasiatkan tuh berpegang teguh pada Quran dan hadis, pasti begitu. Udah nggak usah, ya aturan menurut saya tetap aja kasih, kan? Supaya kita mendapat berita update. Harusnya begitu kan, itu tidak mungkin bisa dilakukan lagi oleh siapapun karena kenabian kan berakhir di zaman Rasulullah. Tapi nyatanya itulah.
Sejarah begitu. Sudah. Beliau lagi sakit keras, ya. Kita jangan memberati. Pasti isi wasiatnya nggak jauh-jauh dari pesan apa yang sudah beliau sampaikan dalam Quran dan ucapannya. Pasti gitu aja. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan, ya. Nah, ini masih panjang ini tentang satu hadis. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa, semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.